guys, welcome back to my channel. Seperti kali ini kita akan mereaction video-video ini guys ya. Inilah video paling best bagi saya itu, yaitu film horror. Itu dia. Jadi seperti biasa kita akan mereaction daripada channel IQ7. Pastikan semua orang sudah subscribe juga channel dia. Jadi ini guys ya, film ni guys ya, nama tajuk dia ini guys. Coba kamu tengok ini tajuk dia. Boom. Kamu tengok dulu. Alright. Jadi sekarang ni kita akan mereaction tentang video yang horror guys. Jadi saya pun tidak tahu apa terjadi, tapi ini adalah film horror terbaru guys. Saya tak silap saya 2023 guys ya. Jadi langsung saja kita mereaction. Let's go. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Bapak Gabriel Amort atau biasa dipanggil Gabriel, seorang pendeta sekaligus kepala pengusiran setan Vatikan yang saat ini secara tidak resmi dimintai bantuan untuk melakukan pengusiran oleh seorang pastor setempat yang mengaku. Ini terus masuk ke dalam cerita dulu guys ya. Tadi intro nih. Iya. Ini terus masuk dalam cerita terus tadi intro guys ya. Jadi let's go. Tadi itu nama dia Gabriel guys ya. Kita panggil saja Gabriel yang itu membasmi setan yang macam terbaik macam itu guys. Jadi itulah dia, nama dia Gabriel yang membasmi yang macam ada misai ke jenggot tadi guys ya. Oke, itulah dia membasmi setan guys. Jadi langsung saja kita mereaction. Sudah kewalahan dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Itulah dia guys. Dan inilah pemuda yang dianggap sudah kerasukan setan karena dokter dan laporan medis menyatakan bahwa pemuda ini sehat-sehat saja. Berbeda dengan pengusir setan konvensional pada umumnya, Gabriel menggunakan metode provokatif atau memancing amarah si setan dengan bertanya, "Hei Saiton, jika kau hebat, kenapa kau tidak merasuki pastor setempat ini? Atau apabila kau benar-benar sangat jago, bisakah kau merasuki? Jika bisa, kuakui kau memang benar-benar hebat." Sensor lagi guys ya, sensor lagi ketan tuh. Terprovokasi dengan kata-kata Gabriel, si iblis pun merasuk, ditembak mati oleh pemiliknya. Sensor lagi guys. Pemuda akhirnya sembuh selamanya dan si iblis kembali ke neraka seiring dengan termakannya dia oleh jebakan sederhana yang dibuat oleh Bapak Gabriel. Ya, pintar juga sih Bapak Gabriel nih guys. Sementara itu kita akan dibawa ke Spanyol, lebih tepatnya sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, si kakak, oke guys ya. Kita mesti ingat, Henry. Kita perlu macam menghapur guys, menghafal dia punya karakter guys ya. Tadi si ibu, si Amy, sedang si Henry guys ya. Oke, si Amy sudah si kakak dan kakak Henry nih guys ya. Kakak Henry ini si adik. Oke, jadi langsung aja kita. Oke guys ya. Saya rasa 3 karakter saja nih. 3 karakter mungkin pertama tuh si ibu, yang kedua tuh si kakak, yang ketiga tuh si adik. Jadi langsung saja kita mereaction. Let's go. Bangunan tua yang merupakan warisan dari mendiang sang suami, yang setibanya di sana, si ibu langsung dipertemukan dengan pendeta setempat bernama Pendeta Thomas Esquivel, atau kita panggil saja Thomas, yang kebetulan sedang ikut mendoakan biara tua ini yang katanya dulu bangunan megah ini pernah menjadi biara sebelum akhirnya diwariskan kepada sang suami dan sekarang diwariskan kepada si ibu dan anak-anaknya. Setelah sang suami perempuan tu punya, sekarang diwaris kepada perempuan tu guys ya. Macam itu dah. Sekitar 1 tahun yang lalu. Suami dia 1 tahun yang lalu. Jadi macam itu dia. Ini sahabat tadi guys ya. Anak-anak konvensional pada umumnya yang tidak mau mengerti dengan masalah orang tua, kedua anaknya terutama Ami nampak tidak suka berada di sini. Tetapi karena sang ibu sudah menjual semuanya untuk perbaikan biara ini dan bermaksud untuk menjualnya kembali untuk memulihkan ekonomi keluarga, Ami pun terpaksa harus bersabar dengan akan tinggal di sini sementara waktu sampai ada pembeli yang mau membeli biara tua ini. Jadi macam itu guys ya. Dia si kakak tu guys, dia macam tidak mau tinggal di situ karena tak tahu guys, karena ibu dia mau jual istana itu. Jadi sementara mereka menunggu orang yang beli itu, jadi mereka tepat ke situ dulu. Sementara menunggu orang yang beli istana itu guys. Jadi let's go kita mereaction.
Saat Ami sedang sikat gigi di kamar itulah tiba-tiba ada sosok penampakan wajah iblis bertanduk yang setelah dibuka ternyata itu hanyalah Henry, adiknya yang sedang iseng, yang karena sang kakak Adek dah, guys. yang bermain, akhirnya Henry pun pergi ke basement untuk mencari hal menarik. Adek dia rupanya. Dia menemukan sebuah lubang yang entah ada apa di dalamnya. Wih, ada lubang guys. Singkat cerita, malam pun poek. Dikira Malam akan pun ada tiba. penampakan atau fenomena supranatural yang menyeramkan. Nyatanya biaran tua ini aman-aman saja dan damai-damai saja sampai esok paginya ketika ada dua pekerja konstruksi akan memulai pekerjaannya. Mereka menemukan lubang yang sama dengan yang ditemukan oleh Henry, yang ketika salah satu pekerja sedang menyalakan obor, tiba-tiba alhasil sang kontraktor pun menarik semua timnya sekaligus membatalkan kontrak untuk memperbaiki biara ini, yang pada saat bersamaan si ibu pun harus disulitkan dengan kondisi Henry yang tiba-tiba kejang. Namun setelah dilakukan pemeriksaan medis yang Si Henry guys ya, terjadi kejang-kejang. Saya pun tahu kenapa guys ya, si Henry itu tiba-tiba kejang-kejang guys. Ih, bahaya kali. dalam tidak ditemukan adanya kejanggalan, alias Henry dinyatakan sehat walafiat secara jasmani. Hah? Henry dinyatakan sehat guys. Si ibu tak punya pilihan lain selain membawa Henry pulang. Mereka Be. melihat Henry Cancel lagi guys ya, perut dia tuh kita cancel guys, cancel. Benci. karena tak ada lagi pendeta di tempat ini. Si ibu pun meminta tolong Thomas untuk menyembuhkan anaknya, yang karena pendeta yang dimaksud bukanlah dia. Thomas pun dilempar keluar oleh si iblis yang saat Ketika si itu full suara deh guys ya. Wih. Thomas tadi guys ya, Thomas tadi tuh. berada di Vatikan. Ah, ini deh guys, si Gabriel. Memandangi lukisan sambil mengobrol dengan sahabatnya sesama pendeta, membicarakan Oh, sama-sama tentang pendeta, guys. Gabriel yang 90% selalu berhasil melakukan pengusirannya. Namun si sahabat mewanti-wanti atau memperingatkan tentang sifat atau sikap Gabriel yang terkadang sedikit angkuh dan nyentrik, yang mungkin bisa menjadi bumerang untuknya di kemudian hari. Gabriel guys ya. Vatikan ternyata bukan tanpa alasan. Dia dipanggil untuk menghadap beberapa dewan yang akan menyidang Gabriel terkait pengusirannya menggunakan di adegan awal tadi. Sensor lagi perkataan. Tempat yang sempat kita lihat tadi rupanya sedikit comel dengan mengadukan metode Gabriel yang sedikit di luar aturan, sekaligus tidak adanya izin dari Vatikan mengenai pengusiran tersebut, sehingga Bapak Pendeta setempat ini bisa dikatakan tidak tahu berterima kasih. Sudah dibantu secara cuma-cuma, sekarang malah mengadukan Gabriel kepada para dewan ini. Kesan kali si Gabriel guys. Betul-betul kesan si Gabriel. Langsung dari Paus alias pimpinan tertinggi Katolik Vatikan, Gabriel sedikit pun tidak merasa terintimidasi oleh para dewan ini. Mereka rupanya tidak serta-merta ingin membahas tentang metode yang Gabriel gunakan, melainkan ada maksud lain, yaitu ingin menutup divisi pengusiran setan di Vatikan setelah merasa bahwa divisi ini tidak ada faedahnya sama sekali. Yang dengan kata lain, para dewan generasi baru ini tidak mempercayai adanya iblis, setan, dan makhluk-makhluk goib, sehingga Gabriel sebagai kepala divisi pengusiran didesak untuk segera menghentikan semua aktivitasnya. Oh, mereka yang ini guys ya, mereka yang ini itu, yang ini, mereka tidak percaya guys bahwa si iblis memang tiada. Jadi mereka berhentilah. Jadi mereka suruh si Gabriel ini berhenti menjalankan tugas mereka. Wah, jadi menjalankan tugas si Gabriel guys. Jadi mereka ini suruh berhenti karena mereka tidak percaya si iblis itu ada guys. Jadi padahal si iblis itu betul-betul tak ada guys ya. Sepertinya macam itu guys ya. Gabriel pun menemui Paus yang kebetulan sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Sama seperti sahabatnya, beliau menasihati Gabriel untuk mengurangi kadar keangkuhannya karena itu bisa menjadi bumerang. Tak membahas soal niat para dewan yang ingin menutup divisi pengusiran, Paus justru menugaskan Gabriel untuk pergi ke Spanyol setelah mendapat laporan jika ada seorang anak yang kerasukan tepat di biara tua. Paus benar-benar memperingatkan Gabriel untuk sangat waspada terhadap kasus yang satu ini. Waspada guys ya. Kita mesti waspada. Spanyol ini pernah membuat masalah bagi gereja Vatikan, yang entah apa masalah Gereja. itu beliau tidak menjelaskan secara detail, tetapi iblis yang akan Gabriel hadapi sekarang bukanlah iblis kaleng-kaleng, melainkan iblis. Wow. Kali ini guys ya, si Gabriel
menghadapi si iblis yang bukan kaleng-kaleng, guys ya, bukan kaleng-kaleng. Saya pun tidak tahu apa kayak iblis itu. Jadi kita tengok saja guys, apa kayak iblis itu. Skuad yang mungkin akan menjadi iblis terkuat yang pernah Gabriel hadapi sejauh ini. Betul tuh. Boy, saya Gabriel pegang sini guys ya. Oh, saya Gabriel menggunakan motor. Vespa Matic-nya Gabriel terlihat sudah berada di penjara tua milik si ibu dan kedua anaknya. Melihat Oh, si Gabriel pergi ke tempat si budak yang macam kena kejang-kejang terisi. Si Gabriel pergi situ karena di situ ada hantu yang bukan isi iblis, bukan kaleng-kaleng guys ya. Wow, kita tengok guys apakah terjadi guys. disambut langsung oleh Thomas yang memperkenalkan Oh, si Thomas tadi guys. dan Ami bahwa Gabriel ini datang khusus dari Vatikan untuk menangani Henry dan Ha. mempercayakan semuanya kepada sang ahli. Allora, molto bene. Mesti ketawa saya Gabriel guys. Gabriel pun masuk ke Gabriel, kamar guys, Gabriel. dan mulai memanjatkan doa. Namun Henry seketika membuka mata dan mengatakan jika doanya tak mempan untuknya, bahkan Gabriel tu si Sendiri kata doa kamu tidak mempan. Waduh guys. ketika Gabriel menunjukkan senjatanya, si iblis sedikit pun tak merasa ketakutan dan justru menampakkan wujud mata aslinya, yang hal tersebut tidak terlalu mengejutkan bagi seorang Gabriel. Seperti biasa, seram gila Gabriel ya. menunjukkan sikap angkuhnya ketika dia mengajak si iblis berdialog, mencoba memprovokasi si iblis supaya mau mengatakan namanya, karena metode dasar untuk mengusir setan dari tubuh seseorang adalah dengan mengetahui nama dari si iblis itu sendiri agar doa yang dipanjatkan lebih terfokuskan. Namun sepertinya iblis yang satu ini tidak mudah terwaduli alias terbohongi dan justru mengatakan Kan tadi memula video tadi guys ya, si Gabriel nih menipu setan tuh. Lepas tu kali ini dia menipu setan yang merasuki si Henry. Jadi si setan ini tidak mudah tertipu guys. Wah, bijak kali itu guys. Jadi itu nama dia setan, bukan kaleng-kaleng. Betul ke tidak? bahwa dirinya bukanlah iblis keroncong yang Ya. Gabriel masukkan ke dalam tubuh babi. Sensor lagi perkataan. Awalnya Gabriel terlihat santai dan tersenyum menghadapi kasus ini, tetapi ketika si iblis bercerita mengenai masa lalu Gabriel semasa menjadi tentara di masa lalu, disitulah Gabriel langsung ngejengkok alias terkejut saat menyadari iblis yang sedang dihadapinya saat ini bukanlah iblis sembarangan. Oh, ini bukan iblis sembarangan guys. Dengan level tinggi yang memiliki kesaktian yang mampu melihat masa lalu seseorang. Oh, ini iblis guys, saya dapat melihat masa lalu seseorang guys. Manuk Burung alias memuntahkan seekor burung merah persis dengan burung yang pernah Gabriel temui saat di zona perang dulu, di mana Gabriel rupanya pernah melakukan perbuatan dosa ketika dirinya menjadi pecundang dengan saat seluruh anggota pasukannya mati oleh musuh. Baru kali ini Gabriel bertemu dengan iblis yang sangat kuat yang bisa mengetahui masa lalu rahasianya, sehingga dia buru-buru menemui ibunya untuk menjelaskan kondisi Henry saat ini. Kebanyakan pengalaman Henry yang mungkin pernah trauma, yang ternyata Henry mengalami trauma berat pas, sehingga bisa disimpulkan jika trauma itulah penyebab si iblis merasuki Henry, karena jiwa-jiwa yang rapuh sudah pasti menjadi sasaran empuk syaiton dan demit merasuki tubuh dan pikiran seseorang. Jadi macam itu guys ya. Tak bisa hanya sendirian melawan iblis sekuat ini, Gabriel pun meminta Thomas untuk membantu. Tapi sebelum itu, dia meminta Thomas guys ya, membantu. Dosa, dikarenakan iblis satu ini akan menjadikan dosa-dosanya sebagai umpan atau kelemahan, yang karena Thomas malu untuk mengatakan dosanya yang sesungguhnya, maka pengakuan dosa itu pun dilakukan ala kadarnya tanpa kita tahu apa dosa yang sudah dilakukan Thomas. Oke guys. Tanpa buang waktu lagi, mereka berdua langsung masuk dengan tugas Thomas yang hanya fokus berdoa saja. Yang ketika doa mulai dipanjatkan, seketika semua lampu di kamar pun mati dan tiba-tiba Pada mampu guys. Gabriel melihat penampakan sosok gadis muda bernama Rosaria, Rosaria salah guys. satu pasiennya yang sudah lama mati, dan entah apa hubungannya dia dengan semua ini. Gabriel pun mampu mengendalikan pikirannya dan berhasil tersadar. Yang kini giliran si Thomas lah yang mendapat godaan ketika si iblis akhirnya mengungkapkan dosa-dosa yang dilakukan oleh Thomas, yang ternyata hal itu, Thomas pun langsung bereaksi sangat ekstrim. Setelah ritual pengusiran kedua tak berhasil, Thomas akhirnya jujur kepada Gabriel bahwa dulu
jadi sudah lama sekali dan kini dia sudah benar-benar bertaubat. Jadi macam itu guys ya, kisah si Thomas. Saat itulah Gabriel teringat dengan kata-kata Paus tentang biara tua ini yang pernah membuat masalah kepada gereja Vatikan, di mana dia akhirnya sadar jika semua ini bukanlah tentang Henry dan keluarganya, melainkan ada sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan oleh iblis satu ini. Oh, jadi macam itu guys. Jadi macam itu guys. Menyuruh Thomas untuk jaga kamar Henry, sementara dia buru-buru keluar untuk memeriksa sumur yang ada di halaman biara. Oh, si Gabriel membuka penutupnya dengan cara ditarik Vespa yang akhirnya cancel lagi. Alami yang memicu sedikit ledakan keluar dari dalam sumur tersebut. Kembali ke dalam, si ibu terlihat sedang tidur di kamarnya. Dia mulai mendapatkan teror ketika merasa sedang dipepeni oleh tangan suaminya yang ketika tersadar, tiba-tiba ditarik ke dalam guys. Gimana tarik ke dalam? Si ibu, Thomas dan Ami pun sama-sama diteror. Ami bersembunyi di dalam lemari. Sakit kali itu guys. Si kakak guys, si kakak. Dengan sangat kuat. Tak lama muncul Gabriel yang langsung menolong si ibu yang nyungsep masuk ke dalam kasur, sementara Amin terlihat masih diteror di dalam lemari. Namun hal itu dapat pasti sakit diatasi guys. dengan mudah oleh Gabriel. Ada kena mengena dengan rumah tuh. Pindahkan ke ruangan lain, sementara Gabriel mengajak Thomas untuk menelusuri ruang bawah tanah hingga akhirnya menemukan sebuah lubang yang Oh, mereka pergi ruang bawah tanah guys. Ruang bawah tanah. Oh, ada kena mengena dengan rumah guys. Ada sebuah ruangan rahasia pendeta yang sukarela berkorban untuk dirasuki iblis dan membiarkan diri supaya iblis tidak bisa keluar atau kabur dari tempat ini. Sensor lagi perkataan guys. Banyak kali guys. Hal itu bisa dilihat dari cincin kardinal pelindung yang dipakainya serta pintu besi yang penuh dengan duri tajam yang bertujuan untuk menghalangi siapapun keluar dari tempat ini, sehingga bisa dibayangkan betapa kuatnya iblis yang sedang mereka hadapi sampai-sampai para pengusir setan di masa lalu ini mengorbankan diri mereka sendiri saking stuck dan tidak tahu lagi bagaimana cara mengalahkannya. Dulu memang banyak si pendekar juga dulu guys ya. Yang bersamaan di Vatikan kita akan melihat Paus baru saja dibawakan buku sesuai permintaannya, di mana buku tersebut berisi catatan mengenai masa-masa gelap gereja di masa lalu yang membahas tentang iblis ini. Bahwasannya mereka mengakui sendiri jikalau iblis yang sedang Gabriel dan Thomas hadapi saat ini adalah salah satu iblis terkuat yang sulit dikalahkan. Bahkan para pengusir setan yang terkuat guys, si iblis terkuat saja sampai angkat tangan dan terpaksa mengurusi iblis di tempat tersebut. Mereka mesti mengorbankan diri sendiri guys. Kembali ke Gabriel dan Thomas yang berhasil menemukan tempat rahasia lain, lebih tepatnya sebuah gua gelap di bawah sebuah gua gelap guys, sebuah gua gelap. Nama Rahim de Ozeda, salah satu pengusir setan terhebat dalam sejarah. Dari catatan yang ditemukan, akhirnya diketahui bahwa pengusiran terhadap iblis ini dilakukan pada tahun 1475 Masehi dan secara sengaja segelnya terbuka oleh para pekerja konstruksi yang sedang memperbaiki biara ini, yang mana tujuan utama iblis ini adalah untuk menghancurkan gereja Vatikan dengan cara merasuki salah satu biarawan. Jadi tujuan si iblis guys ya, untuk menghancurkan gereja guys. Dahsyat kali sih guys. Si iblis ini dahsyat kali guys. Tak sangka gua guys. Yang dalam kasus ini Gabriela target utama yang akan dirasukinya, yang setelah dibaca lebih jauh si setan guys ya nak merasuki si Gabriel guys. Apakah tahu guys apakah berhasil si setan guys ya? Kita pun tahu guys. Jadi langsung kita tonton guys. Akhirnya diketahui bahwa nama dari iblis ini adalah Asmodeus sang raja. Itulah nama si iblis guys. Ini nama si iblis tuh mungkin kemarin nampak juga guys nama si iblis tuh. Inilah dia guys ya, Asmodeus sang raja neraka guys. Itu pasti setan terkuat tuh guys ya. Neraka. Setan terkuat di raja neraka guys. Ya, Asmodeus guys. Nama setan terkuat tuh guys. Ritual pengusiran pun mungkin akan jauh lebih mudah. Mungkin lebih mudah guys.
akibat dari sifat angkuhnya, Gabriel tidak pernah mengakui satu kesalahan terhadap salah satu pasiennya bernama Rosaria, seorang gadis muda yang meminta pertolongan Gabriel untuk disembuhkan. Jadi macam itu guys ya, perempuan tiba-tiba keluar daripada tubuh si Henry tu. Rupanya Rosaria nama dia, lepas itu pasien pesakit dulu guys ya, yang meminta doa daripada si Gabriel. Tak tahu macam ni guys ya, perempuan Rosaria guys ya, meminta doa daripada si Gabriel. Tak tahu si Gabriel terima atau tidak. Kita tengok guys. Namun karena pada saat itu Gabriel terlalu angkuh. Ya, Gabriel terlalu angkuh. Oke. Memutuskan untuk tidak melakukan pengusiran sampai akhirnya Rosaria pun setelah tak ada lagi dosa yang ditutup-tutupi, Rosaria. Oh, kayak guys, sakit kali tuh. Dia macam agak stres, mau cakap stres pun tidak juga. Dia tiba-tiba sensor lagi. Gabriel dan yang lain pun langsung kembali ke dalam untuk melakukan pengusiran. Oke guys ya. Kita untuk hanya berdoa saja, sementara Gabriel akan menjadi bintang utamanya. Oke. Thomas guys, Thomas. Wah, susah cantik guys. Setelah masuk, Gabriel pun langsung dimasuki pikirannya dengan diperlihatkan kembali dengan sosok Rosaria. Beruntung Gabriel sudah lebih kuat dan berhasil terlepas dari ilusi tersebut, sehingga dia langsung menyebutkan nama Asmodeus dan mengusir dia dari tubuh Henry. Asmodeus! Oke guys, itu wow. Abi pun bersikap aneh yang ternyata Asmodeus sudah pindah raga, di mana Asmodeus mengerahkan bola pasukannya untuk mencekik Thomas, sementara si Ibulus bertahan dari serangan si Abi yang sedang kerasukan. Saat itulah Gabriel bisa untuk mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk dirasuki, karena tanpa ada kata bersedia, Asmodeus tidak bisa merasuki tubuhnya begitu saja, sehingga daripada Thomas dan yang lain pun bersedia dan mengatakan kata tersebut yang membuat tujuan Asmodeus akhirnya tercapai. Thomas guys. Masih bisa mengendalikan tubuhnya, pun segera menyuruh Thomas dan yang lain pergi dari tempat ini, sementara dirinya mau tidak mau harus Gabriel supaya bisa mencegah Asmodeus pergi ke Vatikan, menghancurkan sebuah gereja yang ada di muka bumi. Dia menghancurkan gereja guys. Gabriel seorang setinggal. Tapi Thomas tak bisa membiarkan Gabriel sendirian hingga dia nekat menyusul Gabriel yang sekarang sudah dikuasai oleh Asmodeus sebelumnya. Waduh. Memiliki pengalaman dalam pengusiran, Thomas memanjatkan doa sebisanya sembari mengajak Gabriel kembali pada kesadarannya. Dengan tekad kuat dan situasi besar, Thomas pun secara tak terduga berhasil mengeluarkan Asmodeus dari dalam. Mantap Thomas, mantap. Mantap Thomas. Mantap kali. Setelah semua selesai, Thomas pun diajak menemui Paus untuk diperkenalkan bahwa ini loh pemuda yang membantu saya selama tugas. Berkat keberhasilan mereka berdua, akhirnya Vatikan secara resmi membenahi dan membuka divisi pengusiran secara serius, yang mana masih terdapat 199 situs di seluruh dunia yang merupakan tempat keramat yang terdapat iblisnya, sehingga pekerjaan Gabriel belumlah selesai. Namun sekarang setidaknya dia memiliki partner kerja yang cukup kooperatif dan tidak ngeyel, yakni Thomas tidak pakai Shelby. Akhirnya guys ya, si Gabriel ada kawan guys ya, itu si Thomas. Karena tadi guys si Thomas menolong si Gabriel karena si Gabriel dikenal rasuki oleh si apa tu Amadeus guys ya, Amadeus. Karena Amadeus guys ya merasuki si Gabriel, jadi datanglah si siapa tu guys ya, si Thomas baca doa guys. Jadi si Amadeus keluar daripada rasukan si Gabriel guys ya. Gokil kali boy. Jadi kita langsung sambung guys. Tamat ending yang cukup menghoror.
tamat. Jadi macam itu saja guys, tamat. Besar tuh guys ya, tamat. Tiba-tiba tamat. Oke, tamat tiba-tiba tuh. Awalnya saya sempat pesimis dengan film satu ini karena selain film The Exorcist tahun 1973, Tamat sudah guys ya. Inilah dia seorang yang pelakon IQ7 tuh guys ya. Tadi dia yang pakai topeng tuh guys, topeng Saitama tuh. Jadi sampai sini kalau kita lupa subscribe video ini kalian semua tuh gratis. Jadi itu loh guys ya, dan cerita dia guys ya, seorang Gabriel dan si Thomas itu guys ya membasmi oke guys ya. Akhirnya si Gabriel dapat membasmi setan yang terkuat, bukan kaleng-kaleng guys, itu Amadeus guys ya, sang raja negara neraka. Jadi sampai sini kita jangan lupa subscribe ini karena semua tuh gratis, nggak ada lagi. Jadi jumpa guys next video.